telepon gitu masih di sela-sela? Suka sih, suka telepon, tapi kayaknya jarang banget karena setiap hari ketemu, setiap hari syuting bareng sama mama, diantarinnya sama kemudian Oke. Aman. Ya, kami Ya. boleh cerita sedikit kan lagi rame nih beberapa potongan video terkait podcast kamu sama mama. Kayaknya seberapa dekat sih kalau boleh cerita kamu sama mama tuh? Sebenarnya deket banget karena kemana-mana juga bareng sama mama. Terus ya pokoknya segala aktivitas mama pasti ikut gitu loh. Jadi kecuali pacaran gitu doang. Ya sedekat itu sih sama mama. Makanya maksudnya kayaknya bondingnya. Terus kalau kita berantem juga mungkin udah nggak bisa lama-lama, bisa baikan lagi gitu. Kalau misalkan lagi nggak sama mama nih, lagi ada kerjaan, suka telepon gitu masih di sela-sela? Suka sih, suka telepon, tapi kayaknya jarang banget karena setiap hari ketemu, setiap hari syuting bareng sama mama, diantarinnya sama mama, jadi jarang banget. Kecuali kayak lagi main aja sama teman atau kayak lagi nginep sama teman, jadi kayak kangen gitu sama mama, pengen lihat papa juga gitu, kadang sama ponakan juga gitu-gitu. Nah kak, di salah satu podcast itu kan kamu bilang sempet ke psikolog karena nggak kuat gitu menjadi dewasa. Mungkin alasannya cerita sedikit gimana sih? Sebenarnya itu tuh nggak mau dijujurin ya, karena kan itu, tapi ada pertanyaan yang kebohongan apa yang mama nggak tahu. Akhirnya aku ngomong itu gitu karena sebenarnya ke psikolog pun bukan suatu hal yang bukan orang sakit aja yang datang ke psikolog atau orang yang stres gitu yang datang ke psikolog, tapi menurut aku penting banget untuk datang ke psikolog karena kita sebagai manusia itu kan mungkin kalau punya masalah pasti kan jalannya ke Allah gitu kan, udah pasti utamanya ke Allah, tapi pengen ada seseorang yang emang ngerti secara akademis gitu, secara profesional. Jadi aku datang ke psikolog buat ceritain, ya ampun ternyata berat sekali ya menjadi dewasa, banyak sekali masalah, banyak sekali yang kayak gak ada aba-abanya, nggak dikasih tahu apa-apa gitu, kita harus ngejalanin itu, harus nyari jalan keluar sendiri gitu sih. Itu mama nggak tahu? Mama nggak tahu dan keluarga juga nggak tahu. Jadi setelah tahu sih pada saat itu juga mama, aku kira kayak mama bakalan marah atau gimana, tapi nggak sih, mama justru menanggapinya dengan minta maaf gitu, minta maaf karena ternyata sesakit itu ya harus sampai ke psikolog gitu, sampai keluarga nggak tahu dan mama nggak tahu. Dan aku juga sebenarnya menutupi itu karena tadinya menutupi itu karena menurut aku takutlah keluarga kepikiran, dan psikolog itu kan suatu hal yang tabu kan. Masih banyak orang yang mikir kalau ke psikolog tuh tandanya kita gila, kita stres, kita sakit gitu, padahal tidak gitu. Untuk lebih kayak lebih waras aja gitu, kita harus ada teman ngobrol yang profesional. Menurut aku kalau ke teman kan mungkin teman nggak terlalu bisa ngasih advice lebih dan baik gitu. Kalau yang ke psikolog kan dia profesional, ahlinya, jadi kita ditenangin, dikasih advice yang baik. Itu juga alasan kamu kayak nggak mau nyusahin kakak dan nggak mau bikin khawatir mama juga nggak sih? Iya, itu sih salah satunya, karena mungkin aku anak bontot yang banyak sekali merekam kejadian dari kecil, melihat bagaimana kejadian-kejadian yang menurut aku kayaknya ini sangat berat, kayaknya kalau aku tambahin lagi kayaknya akan lebih berat. Tapi sebenarnya kakakku pun sangat open untuk nggak apa-apa banget buat cerita gitu, cuma kan ya akunya aja sih sebenarnya nggak enak. Kamu kan anak perempuan, secara psikologi biasanya lebih dekat sama apa ya? Iya ya. Ini dekat banget sama mama gitu. Sampai di podcast itu kamu bilang kayaknya nggak bisa nih kalau Nggak ada cepet mama. banget hilang mama, takut nggak ada doanya. Kalau sama papa tuh sebenarnya dekat, cuma papa tuh sekarang kan sudah stroke, jadi tidak banyak yang bisa dibicarakan, tidak banyak hal yang bisa aku ungkapkan gitu. Terus ya papa fokus dengan sakitnya aja dan kesembuhannya lah menurut aku gitu. Jadi lebih dekat sama mama, dan alhamdulillah mama dikasih kesehatan yang sangat luar biasa sampai sekarang. Dan kata-kataku yang takut kehilangan mama, sangat sih aku takut kehilangan banget gitu, rasanya kayak pengen ikutan juga di dalam kubur bareng gitu. Jadi apalagi sama mama ya gitu, apalagi sama papa, itu sih yang aku pikirin. Rencana umroh dong kita sedikit, mungkin masih berapa persen persiapan? Sebenarnya masih lama banget. Aku dulu ini baru
baru niat juga, dan semoga lancar di bulan Desember nanti. Persiapannya hampir 80% kalau persiapan baju, persiapan segala pokoknya persiapan ya, pokoknya baju, terus hijab, ya pokoknya peralatan-peralatan yang emang wajib buat datang ke umroh itu ya sebenarnya 80%. Sisanya ya paling mental aja sih. Karena Desember insya Allah. Sebenarnya mental sih, karena masih ngerasa kita kan sebagai manusia banyak dosanya ya. Takutnya kesana tuh kita tuh boleh nggak ya kesana gitu, Allah tuh marah nggak ya kalau kita kesana, karena kan kadang kita sebagai manusia datangnya di saat butuh doang gitu. Ini kan bertamu ke rumah Allah tuh itu sih yang paling dipersiapin sebenarnya, batin aja sih. Ini pertama kali kamu? Ini pertama kalinya insya Allah gitu. Yang minta atau mama ngajakin itu gimana sih? Sebenarnya nggak ada yang ngajakin sih, mama nggak ngajakin sama sekali. Ini keinginan aku, pure keinginan aku, ingin ibadah, pengen datang ke rumah Allah, pengen sebenarnya sama keluarga, pengen sebenarnya sama kakak-kakakku dan papaku, tapi karena mungkin Allah berkata lain. Papaku sudah sakit duluan kan, sudah stroke duluan, kayaknya tidak memungkinkan untuk aku bawa perjalanan jauh sampai ke sana. Terus juga kakak-kakakku juga gantian untuk merawat papa setiap harinya, karena kan 9 hari ke sana harus gantian kan sama kakak-kakakku. Karena aku juga nggak ngebolehin papa ada yang rawat, kalau selagi bisa anak-anaknya yang rawat ya anak-anaknya aja. Jadi ini pure keinginanku dan impian aku, cita-cita aku. Sama siapa aja berarti? Aku sama mama aja, berdua aja. Insya Allah. Doanya mungkin nggak apa yang ingin diberikan atau ingin didoakan saat umroh? Ini banyak banget nggak bisa aku ungkapin, cuma mungkin lebih ditambahin lagi nikmat ibadahnya mungkin, karena lebih dekat lagi dengan Allah, terus lebih kemudian